Kabar sukacita buat kita semuanya. Kita masih boleh bertemu semua karena kasih anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan dengan tema mendekat pada Allah, kiranya memberkati kita semuanya. Firman Tuhanlah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sebagai orang percaya, firman Tuhanlah yang membuat kita semakin mendekat kepada Allah. Dalam kitab Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar adalah jalan orang yang menurut firman Tuhan, jalan orang yang menurut kehendak Tuhan. Dikatakan seperti cahaya fajar. Cahaya, kita tahu cahaya itu sekecil apapun membawa dampak, yaitu bisa dirasakan oleh orang lain. Orang lain bisa melihat ada Yesus yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, seperti cahaya fajar. Dikatakan lagi, kian bertambah terang. Kian bertambah terang berarti semakin terang, semakin terang, semakin mendekat pada terang, semakin mendekat pada terang. Siapakah terang itu? Yesus adalah terang itu. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, yaitu Tuhan Yesus. Mengikut aku berarti mendekat pada Yesus. Mendekat pada Yesus, maka ia akan mendekat. Bukan berarti kita berkata Allah sudah dekat dengan kita. Tetapi ada firman Tuhan yang mengatakan kita yang harus mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan mendekat. Di dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tahirkanlah dan sucikanlah, itu berbicara tentang pertobatan. Suatu keharusan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita harus hidup di dalam pertobatan. Sekarang, bagaimana caranya kita hidup di dalam pertobatan? Ada 5 hal yang akan boleh saya bagikan buat kita semuanya. Yang pertama adalah kita harus tahu kita adalah hamba Allah. Bagaimana kita hidup dalam pertobatan? Kita adalah hamba Allah. Berarti kita harus turut apa yang Tuhan katakan. Tidak bisa dilanggar. Sebagai hamba tidak ada yang bisa dilanggar. Kita harus turut apa yang menjadi kehendaknya. Takutlah akan Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 6 dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Oleh karena takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi kejahatan. Dan yang kedua, bagaimana kita hidup dalam pertobatan? Sangkal diri dan pikul salib. Di dalam firman Tuhan, Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mengikut aku berarti mendekat kepada Tuhan. Kita harus apa tadi? Menyangkal diri. Kita harus berani mengorbankan segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Berbicara tentang kepuasan, berbicara tentang kesukaan, berbicara tentang hobi kita, hal-hal yang tidak bisa membuat kita mendekat kepada Tuhan, tinggalkan. Dan memikul salib berarti kita berani hidup di dalam kebenaran. Apapun
harus hidup di dalam kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam pertobatan? Kita dimerdekakan dari hamba dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 34 dan 36 berkata demikian. Di 34 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kita tidak bisa menjadi hamba dosa. Ingat, kita adalah hamba Allah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak itu, A-nya di sini huruf besar, berarti Yesus memerdekakan kamu, saudara dan saya. Kamu pun benar-benar merdeka. Di ayat 36 dikatakan, memerdekakan saudara dan saya, menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita. Berarti kita juga harus benar-benar hidup di dalam kemerdekaan itu. Berarti kita bertobat. Dan yang keempat, bagaimanakah kita dalam pertobatan? Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dalam Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 25 dikatakan demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tidak boleh berbicara dusta, buang, karena kita adalah satu tubuh Kristus. Dan yang kelima adalah bagaimana caranya kita hidup dalam pertobatan? Kita harus berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita berbicaralah sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dengan demikian, perkataan-perkataannya yang memuliakan Tuhan. Perkataan-perkataan, setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah kita, yang tercetus dari hati kita, bahkan dari pikiran kita, itu harus adalah perkataan-perkataan yang mempermuliakan Tuhan. Dengan bertobat, kita baru dapat melekat kepada Allah. Untuk apa kita melekat kepada Allah? Saya tutup dengan firman yang luar biasa. Dalam Yeremia 13 ayat 11 dikatakan demikian. Yeremia 13 ayat 11, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, kata Allah. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, menjadi terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Bagaimana dengan saudara dan saya? Suatu hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita melekat kepada Tuhan, Dia berjanji akan menjadi umat, menjadi terhormat, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan. Biarlah kita boleh hidup dalam dunia ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.